Halo, selamat malam Ibu-Ibu. Malam. Wah, Ibu Balkis kayaknya kepental lagi nih. Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Eh, nggak apa-apa sambil nanti Ibu Balkis join lagi. Ibu Cece, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Terima Yuyun. kasih ya Ibu-Ibu sudah menyediakan waktunya. Ibu Balkis kemana ini ngilang lagi? Nggak apa-apa ya, kita mulai aja kali ya. Takut kemalaman, Ibu-Ibu mau istirahat nih. Nanti sekalian sambil saya coba teleponin Ibu Balkis biar bisa join lagi. Ibu-ibu, untuk malam ini kita sih belum ada pelatihan apa-apa. Jadi saya baru hanya akan memberikan pengenalan materinya aja dari laporan keuangan. Ini Bu Balkis kemana? Belum muncul-muncul. Saya share screen ya Ibu-ibu, saya izin ya. Sambil nunggu Bu Balkis. Barusan dia bilang lagi loading sih. Saya share screen ya. Oke. Oke, kita mulai ya Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuliawati. Kali ini saya akan memberikan materi untuk pengenalan laporan keuangan. Nah, di sini saya memberikan laporan keuangan ini dalam rangka untuk KKN individu nih Ibu-ibu. Jadi terima kasih banget untuk waktunya yang telah diluangkan ya. Ibu-ibu nanti kalau memang share screen-nya tidak jalan atau memang suara saya kurang jelas, diinfo ya Bu ya. Oke. Oke, kita mulai ya Ibu Balkis. Ibu Balkis. Oke, Ibu Balkis sudah lagi loading nih. Oke, nggak apa-apa lah kita sambil jalan ya. Ibu Balkis masih sinyalnya kurang bagus sepertinya. Ini, di sini Ibu-ibu saya akan menjelaskan arti dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki ekonomi atau memiliki nilai moneter. Jadi moneter ini kan bisa dalam artian naik turun ya, atau bisa dikatakan laporan keuangan ini merupakan laporan yang berisi transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu, misalnya ada per bulan, triwulan, dan laporan per tahunan. Kalau untuk laporan triwulan, biasanya sih lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang memang go public ini kayak misalkan TBK gitu, yang memang sudah terdaftar di Bursa Efek. Jadi kan yang memang perusahaannya itu sahamnya sudah dijual ke publik. Jadi ibu-ibu juga sangat bisa untuk membeli perusahaan saham perusahaannya. Misalkan kayak BRI, kan ada BRI Syariah, BRI yang konvensional juga, atau misalkan perusahaan MNC atau Unilever, itu semua catatan laporan keuangannya ibu-ibu bisa lihat semua. Nah, terus
penentuan pembuatan laporan ini tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing sih. Misalnya laporan ini dibuat setiap bulan atau setiap tahun, tapi dominannya setiap bulan itu pasti dilakukan. Kebanyakannya ini yang memang dilakukan adalah setiap bulan dan setiap tahun. Nah, kayak sekarang nih, pas banget ya, di akhir tahun. Itu cocok banget untuk, bukan cocok banget, memang kita melakukan semuanya untuk laporan tahunan. Akan tetapi pada umumnya perusahaan itu melakukan tahunan ini biasa sekaligus dengan nanti akan diperiksa juga sama audit. Nah, untuk jenis-jenis laporan keuangan sendiri itu ada 5 ya. Untuk yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada 2, yang single step dan multiple step. Nah, nanti yang akan dilanjutkan pembahasannya untuk ibu-ibu, saya akan menggunakan yang single step ini. Karena memang yang single step ini jauh lebih sederhana dan sangat cocok untuk digunakan untuk UMKM ya. Nah, yang kedua ada arus kas. Arus kas ini ada yang metode langsung dan metode tidak langsung. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Ini lebih kita bisa untuk melihat peningkatan atau penurunan kekayaannya dari si perusahaan yang ibu-ibu jalankan ya. Terus ada laporan raca dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu-satu ya, Ibu. Oke. Laporan laba rugi, laporan laba rugi tadi yang seperti saya udah jelaskan kan ada 2 ya, ada yang single step dan multiple step. Nah, ini adalah yang penghasilan bersih, ini adalah persamaan akuntansinya, atau bisa dibilang hal-hal yang nanti akan dicatat dan dimasukkan ke laporan laba rugi ini. Nah, sudah terlihat kan ya perbedaannya, kalau yang single step ini hanya menggunakan 1 rumus saja, tapi kalau yang multiple ini sudah menggunakan 3 rumus. Kita lebih detail lagi. Nah, laporan laba rugi single step ini. Laporan laba rugi ini bisa dikatakan laporan laba rugi yang paling sederhana. Yang tadi saya bilang, laporan ini sangat cocok untuk digunakan oleh ibu-ibu ya. Laporan laba rugi ini hanya menunjukkan 1 kategori pendapatan dan 1 kategori pengeluaran. Dan sifat dari laporan ini sangat sederhana, karena tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan. Laporan laba rugi ini juga bisa digunakan bersama dasar akuntansi dari aktivitas bisnisnya sendiri ya. Jadi maksud dari akuntansi langsung dari aktivitas bisnisnya ini adalah yang benar-benar terjadi setiap harinya, pendapatan dan pengeluaran itu saja. Nah, seperti rumusnya di sini, penghasilan bersih didapatkan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian. Ini saya ada kasih contohnya seperti ini. Misalkan Ibu Cece nih dalam per bulan ada menjual kue lemper setotal 500.000. Misalkan ini dari berapa piecesnya kue lemper. Biasa kan anggaplah kue lempernya ini satuannya itu 5.000 ya. Terus misalkan Ibu Balkis ada bisa menjual mie telur sampai 1 juta dalam sebulan. Dan pendapatan penjualan cumi bakar misalkan untuk Ibu Indah 1.200.000. Nah, terus misalkan ada Ibu Vio. Ibu Vio menjual kue nastarnya sampai 1.700.000 nih. Habis event Natal ya, Bu. Jadi rame kayak misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah benar-benar yang aktivitasnya aja. Jadi ini adalah pendapatannya. Nah, untuk bebannya, misalkan Ibu Balkis dan Ibu Indah kan ada sewa ruangan ya, sewa tempat. Jadi kita masukkan beban sewanya 1 bulan berapa. Dan ada juga beban gaji. Beban gaji ini kan kayak Ibu Indah, Ibu Cece, Ibu Vio, dan Ibu Balkis kan punya orang yang bantuin dan perlu digaji. Jangan lupa juga dimasukin ke sebagai beban bulanan. Ada beban listrik dan air. Ada beban pembelian bahan baku. Misalkan
Ibu Vio nih mau bikin kue nastar kan harus beli tepung, beli telur, beli gula dan lain-lain. Nah, untuk beban transport belanjanya juga jangan lupa dimasukin. Kadang kan kebanyakan oh udahlah pakai motor sendiri, pakai kendaraan sendiri. Uang transportnya nggak usah dihitung. Nah, nggak bisa kayak gitu. Semua harus tetap dihitung. Anggaplah misalkan Ibu Vio nih bikin kuenya kan di rumah. Nah, uang gasnya juga nggak dimasukin, atau uang listriknya, uang airnya juga nggak diperhitungkan. Oh, nggak bisa juga, tetap harus diperhitungkan. Harus dipisahkan dengan biaya keperluan rumah setiap bulannya. Jadi akan ketahuan keuntungannya berapa, ruginya berapa, dan harus benar-benar terpisah dengan uang pribadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah laporan laba rugi multiversity. Nah, ini biasa laporan yang memang di perusahaan-perusahaan besar yang sudah pakainya ya. Laporan laba rugi multiversity ini berisi lebih banyak memberi informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi. Laporan ini menggunakan beberapa persamaan. Biasanya laporan laba rugi ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Pada laporan laba rugi ini, terdapat pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan operasi bisnis, ataupun yang tidak terkait langsung. Nah, di sini untuk persamaannya menggunakan tiga rumus persamaan akuntansi, seperti yang tadi di depan sudah dijelaskan ya Ibu-Ibu. Ini dia nih. Yang pertama, menggunakan laporan laba kotor. Jadi laba kotornya ini adalah laporan laba kotor ini didapatkan dari penjualan bersih dikurangin dengan biaya barang terjual. Jadi harga pokok penjualan dikurangin dengan penjualan bersih. Nah, yang kedua dari pendapatan operasi. Pendapatan operasi ini dari penjualan bersih dikurangin biaya barang terjual. Biaya operasi ini dari laba kotor ya. Dan yang terakhir menggunakan penghasilan bersih. Penghasilan bersih ini dari laba kotor dikurangin beban operasi. Jadi pendapatan operasi ini ditambahkan dengan non operasional bersihnya, keuntungan sama beban dan kerugian. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada pendapatan jasa. Misalkan pendapatan jasa ini seperti misalkan Ibu Balkis. Ibu Balkis ini kan jago ya masaknya. Dan masakannya juga kan udah terkenal enak-enak nih. Jadi nggak salah ya Ibu Balkis kayak jualan telur, mie telur, dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi misalkan tetangganya Ibu Cece nih, Ibu Cece mau ada hajatan, terus kan perlu orang yang masak ya. Nah, perlu yang masak nggak sih? Ibu Cece ini meminta bantuan sama Ibu Balkis untuk bantuin masak gitu kan. Nah, Ibu Cece kan memberikan jasa, membayar ke Ibu Balkis. Nah, di Ibu Balkis diakuinnya itu adalah sebagai pendapatan jasa. Jadi kan pendapatan jasa ini di luar dari usaha pokoknya Ibu Balkis ya. Terus ini beban-bebannya ada beban gaji ya, sorry bukan beban haji. Tetap ya harus dimasukkan seperti yang sebelumnya, beban listrik, air, telepon. Jadi total bebannya berapa. Jadi kan nih laba usahanya ketahuan 300.000 dari 1 juta dikurangin dengan semua bebannya 700.000. Nah, ada lagi pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga misalkan. Misalkan ibu-ibu ada nabung di bank atau ibu-ibu coba dari hasil usahanya ini dimasukkan deposito atau dimasukkan ke reksadana pasar uang misalkan, dan ternyata sampai pendapatan bunganya ini karena memang udah nabungnya udah gede nih ya, sampai dapat pendapatan bunga 500.000. Nah, itu dimasukkan juga pendapatan bunganya ini. Terus beban-bebannya ini ada beban bunga. Beban bunga ini adalah misalkan kalau ibu-ibu nabung di bank, kan tadi udah dapat keuntungan 500.000. Nah, keuntungan 500.000 itu kan masih belum dikurangin pajak 20%. Kalau di tabungan itu semuanya 20% ya ibu-ibu. Nah, jadi
pasti nanti di mutasi bulanan itu akan ada pengurangan 100.000 atas beban bunga yang 500.000 itu. Jadi langsung dikurangin. Berarti kan laba di luar usahanya ketahuan ya, 400.000. 500.000 pendapatan bunga dan dikurangin dengan beban bunga 20% dari 500.000 adalah 100.000. Jadi 400.000. Nah, laba bersih dari total ini adalah 700.000. 300.000 dari pendapatan jasa yang tadi di atas, dan juga di luar usaha tadi 700.000 jadinya semuanya. Nah, kalau yang laporan laba rugi yang multiple ini memang jauh lebih kompleks ya, dan memang benar-benar pendapatan bebannya itu benar-benar dikelompokkan sesuai kategorinya. Kalau yang single step itu kan memang benar-benar ya global, yang masuk ke pendapatan ya pendapatan, tidak dipisahkan apakah itu pendapatan di luar usaha atau memang dari usaha pokoknya. Dan bebannya pun global juga semuanya. Oh, ibu-ibu, ini kan Zoom-nya yang free masih 30 menit. Tinggal sisa waktunya 5 menit. Nanti kalau Mamang tiba-tiba keputus, minta tolong untuk langsung join di link yang sama ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini lebih dikenal dengan sebutan cash flow. Cash flow ini merupakan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Laporan ini akan sangat berguna untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi keuangan perusahaan masing-masing ya. Nah, metode arus kas ini ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung adalah metode arus kas yang pembuatan laporan arus kasnya ini hanya memberikan informasi arus kas aktual. Laporan arus kas metode langsung lebih mudah dipahami karena laporannya mencantumkan semua penerimaan dan pengeluaran kas. Hampir sama sebetulnya kayak yang tadi single step. Sebetulnya untuk laporan keuangan ini semua jenisnya tuh hampir sama dalam artian ya pengeluaran dan beban, cuman beda keperluan dan cara cara pencatatannya aja, seperti itu sih. Nah, untuk arus kas ini nanti yang akan lebih dijelaskan lebih ke metode langsung, karena ini bisa dibilang yang lebih sederhana dan lebih cocok untuk UMKM. Nah, untuk yang kedua, metode tidak langsung. Metode arus kas tidak langsung adalah cara untuk menyajikan data yang menunjukkan beberapa banyak uang yang dikeluarkan atau diterima perusahaan selama periode tertentu, dan dari mana sumbernya, dibutuhkan laba bersih perusahaan, serta proses menambah atau mengurangi item neraca untuk menentukan arus kas. Nah, ini contohnya dari metode arus kas langsung. Sangat simpel dan sangat mudah. Ini aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini penerimaan kas dari penjualan, semua total penjualan pendapatan yang ibu-ibu dapatkan. Nah, terus dikurangin dengan beban yang dikeluarkan ibu-ibu pada periode tertentu, misalkan pada periode per Desember. Misalkan ada pembayaran supplier. Pembayaran supplier ini misalkan Ibu Cece nih kan ngambil kue-kuenya ini dari misalkan dari Pasar Senen atau dari mana ya Bu? Misalkan dari Pasar Senen lah gitu ya. Nah, itu kan perlu pembayaran ya, perlu dibayar, ibarat perlu beli gitu kan. Nah, semua pembelian kue ini dimasukkan ke sini, atau misalkan Ibu Balkis kerjasama sama anggaplah Teh Sosro misalkan. Nah, pada saat sudah habis baru dibayar gitu kan. Nah, masukkan ke sini juga. Terus operasional perusahaan itu didetailkan, misalkan seperti tadi beban listrik, beban gaji karyawan dan lain-lain seperti ini. Nah, untuk arus kas sendiri ini tidak harus menurut saya tuh
bukan hanya untuk diterapkan untuk usaha, tapi untuk pribadi juga sangat membantu. Misalkan jadi kita ketahuan nih setiap bulan pengeluarannya untuk apa aja, terus pembayaran wajibnya apa aja, jadi ketahuan nih sisanya berapa, investasinya berapa gitu, gitu kan. Terus seperti itu sih. Nah, untuk ini contoh metode arus kas yang tidak langsung. Ini lebih ke kategori-kategorinya. Misalkan, Ibu Indah, kan ada sewa ruangan. Misalkan terus ada asetnya juga nih, aset motor, karena memang untuk delivery kalau ada yang pembelian sosis bakar, misalkan dia mau di delivery atau memang sudah didaftarkan di Gojek atau Shopee atau apapun gitu, atau menyediakan jasa pengiriman pribadi gitu kan. Nah, untuk contoh arus kas metode tidak langsung ini, kategorinya misalkan dari aktivitas operasi. Oh ini sorry, ada laba bersihnya dulu. Laba bersih ini diambil dari keuntungan bulan sebelumnya. Misalkan kita hitung di bulan Desember, keuntungannya ini kita ambil dari bulan akhir November. Nah, akan dikurangin dengan aktivitas operasi. Misalkan ada penurunan persediaan, kenaikan hutang usaha, misalkan karena Ibu Balkis misalkan ngambil Indomie, dan Indominya ini ngambil dari toko kelontongan apa dan boleh bayarnya dikasih waktu 1 bulan misalkan. Nah itu Ibu Balkis tetap harus mencatat sebagai hutang usaha. Penurunan hutang pajak, kenaikan hutang usaha tetap harus dicatat. Misalkan Ibu Indah kan ada sewa tuh, ada pajaknya juga, misalkan termasuk pajak bangunan atau apapun tetap harus dimasukkan ke sini juga. Terus ada aktivitas dari investasi, misalkan ada penjualan aset motor, atau wah kemarin laba bulan lalu bagus nih, mau beli saham jadi untuk diperputarin modalnya, belajar saham sekalian, beli saham lah misalkan di sahamnya Bank Ganesha 5 juta. Nah, jadi kas untuk aktivitas investasinya ini kan sisa 12 juta. Terus aktivitas pendanaan. Misalkan ada penambahan modal, misalkan Ibu Balkis nih ada kerjasama tiba-tiba sama Ibu Cece, misalkan kita kerjasama aja yuk sekalian, misalkan karena deketan nih usahanya. Ya udah deh, kata Ibu Cece, saya nyumbangin modal ya 5 juta. Nah, itu dimasukkan di sini. Masuknya jadi 5 juta. Jadilah join gitu kan. Nanti ada perhitungan tersendirinya. Jadi nanti di sini ada kenaikan kas dari yang laba bersih pertama sama kas untuk aktivitas operasi, dan semuanya ini kenaikan kasnya kan tadi 51 juta total semuanya. Terus posisi kas per 1 Desember adalah 5 juta. Dan posisi kas per 3 Desembernya ini adalah 56 juta jadinya. Seperti itu. Jadi ini kalau nanti setelah ini juga memang ada yang mau join barengan usahanya, boleh banget nih Bu. Nanti dimasukin pencatatan penambahan modalnya. Nah, setelah ini ada laporan perubahan modal. Nah, ini masih nyambung dari yang tadi nih. Kalau ada yang join. Nah, laporan perubahan modal atau ekuitas. Jadi bahasa akuntansi ada ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang sangat penting untuk perusahaan publik. Tujuannya dari perubahan modal ini agar perusahaan bisa menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari kekayaan dalam periode tertentu. Nah, ini seperti ini contohnya. Misalkan tadi kan Ibu Balkis sama Ibu Cece tadi kan join misalkan. Modal awalnya Ibu Balkis ini pas saat buka usaha adalah 50 juta. Nah, keuntungan laba bersih di Desember adalah 25 juta. Nah, ada prepay ini adalah pengambilan pribadi. Jadi kan biasanya
kebanyakan kalau usaha ya udahlah ada untungnya, main ambil-ambil aja kan. Masuk kan udahlah hari ini mau ambil dulu lah uangnya itu misalkan. Nah, tapi seharusnya nggak harus seperti itu, tidak boleh seperti itu. Jadi harus dicatat nih, benar-benar antara uang pribadi dengan uang usaha itu harus benar-benar terpisah dan catatannya itu haruslah lebih jelas. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba Ibu Balkis bulan ini mau ambil uang untuk keperluan pribadi, ini harus ditulis di sini. Di catatan laporan perubahan modal. Disebutnya adalah PRIPE. PRIPE ini, jadi bulan ini Ibu Balkis ada ngambil uang untuk kebutuhan pribadi atau PRIPE 10 juta. Jadi, laba bersihnya dikurangin PRIPE adalah 15 juta. Jadi posisi modal akhir pada per 31 Desember adalah 65 juta. Jadi intinya perubahan modal itu modal awal dan terus ditambahkan dengan keuntungan penjualan ibu-ibu setiap bulannya. Halo, ibu-ibu masih jalan nggak ya ini? Masih. Masih ya? Oh, oke. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada di laporan neraca. Laporan neraca ini sering dikenal dengan istilah balance sheet. Laporan yang di dalamnya itu memberikan informasi mengenai semua akun-akun aktiva dan hal-hal lain yang menjadi kewajiban perusahaan. Selain itu, pada neraca juga terdapat informasi siapa pemegang saham pada perusahaan ini, siapa kreditur yang ada, dan lain-lain. Pada hakikatnya, laporan neraca ini merupakan gabungan dari semua bentuk laporan keuangan. Karena sifatnya yang begitu prioritas, dalam pencatatan laporan neraca ini tidak boleh ada selisih walaupun nilainya tidak material. Apabila ada salah dalam pencatatan laporan neraca ini, maka akan sangat mempengaruhi keputusan atau analisa atas perusahaan tersebut akan tidak akurat. Jadi intinya laporan neraca ini semua penggabungan laporan keuangan ada di sini. Nah, misalkan ada yang join, kayak tadi misalkan Ibu Cece sama Ibu Balkis. Nah, itu kan ketahuan tuh siapa aja pemegang sahamnya. Jadi kan pemegang sahamnya itu adalah Ibu Cece sama Ibu Balkis, itu kan. Atau misalkan Ibu Vio nanti ada join sama eh, kerja sama misalkan sama Hotel Borobudur untuk naruh-naruh kue-kuenya nih. Nah, anggap terus si Hotel Borobudurnya ini pun sekalian naruh saham. Jadi produk kue-kue yang Ibu Vio hasilkan itu jauh lebih banyak karena permintaan dari Hotel Borobudurnya semakin tinggi nih. Jadi akhirnya ya udahlah, kata si Hotel Borobudurnya, saya juga naruh saham aja. Nah, itu bisa nanti akan terlihat di laporan neraca ini. Atau misalkan Ibu Indah lagi memperbesar usahanya, ada peminjaman uang ke bank BRI misalkan. Nah, nanti di sini juga akan ketahuan nih, oh Ibu Indah ada pinjaman uang nih ke Bank BRI. Nah, di situ akan sangat terlihat jelas siapa pemegang saham, siapa krediturnya. Dan dari laporan neraca ini juga kita bisa ketahuan nih, wah usahanya maju atau enggak, wah usahanya untung atau enggak, seperti itu. Jadi kan ibu-ibu bisa bisa lebih tahu nih arahnya akan dibawa kemana, seperti itu. Nah, terus yang terakhir seperti ini nih. Oh ini sorry, contohnya untuk neraca. Nah, ini adalah misalkan kas awal ya. Ini kas awal ini masuk ke golongan aktiva lancar karena memang sifatnya liquid ya. Jadi kapanpun ibu-ibu butuh kas, oh punya nih dananya 1 juta kayak gitu. Terus misalkan Ibu Vio kan ada naro kue-kuenya tadi di Hotel Borobudur ya. Nah, itu misalkan dalam sebulan ini
si Hotel Borobudur masih punya hutang ke Ibu Vio atas kue-kue yang ditaruh di Hotel Borobudur sebanyak 15 juta. Jadi itu dimasukkan sebagai piutang usahanya. Itu masuk aktiva lancar juga. Nah, aktiva lancarnya adalah perlengkapan. Perlengkapannya ibu-ibu misalkan seperti Ibu Vio open lah atau cetakan bukan cetakan apa ya namanya loyang-loyang seperti itu ya dan open dan lain sebagainya ya itu kan termasuk perlengkapan seperti kompor dan lain-lain atau misalkan Ibu Indah pembakarannya untuk yang seafood terus ada kursi-kursi juga dan lain sebagainya gitu kan itu dimasukkan juga di sini dan misalkan nominal semuanya adalah 25 juta. Nah, di sini di sebelah sisi kanannya ada kewajiban dan modal. Misalkan utang bisnis atau utang bisnis ini bisa dikatakan kayak tadi Ibu Indah kan ada pinjam uang ke Bank BRI. Nah, utangnya tuh sisa 21 juta tetap dimasukkan ke sini juga. Atau misalkan ibu-ibu tadi Ibu Balkis misalkan kan kerja sama tuh sama vendor aqua atau teh botol atau apa. Nah, kan Ibu Balkis belum bayar ya. Tapi barangnya kan sudah ada di Ibu Balkis misalkan. Tetap diakui di sini sebagai hutang bisnis nominal 21 juta. Nah, ini di sini juga ada modal. Ini adalah modal awalnya 20 juta. Jadi totalnya sama 41 juta. Ini sifatnya kewajiban dan modal harus sama dengan aktiva. Jadi nominal sebelah kiri ini yang aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang sebelah kanan ini adalah kewajiban dan modal. Nominal sebelah kanan dan sebelah kiri semuanya harus sama ya Ibu-ibu, 41 juta. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sifatnya tidak wajib kalau untuk di laporan keuangan, tetapi sangat akan berpengaruh juga gitu kan kalau memang akan dicantumkan. Misalkan ya sebagai contoh catatan atas laporan keuangan ini perusahaan Ibu Vioni Olivia berdiri sejak tahun 1990 didirikan di daerah Tangerang misalkan kan dengan modal awal 10 juta misalkan dan dengan mempunyai peralatan open dan lain-lain misalkan seperti itu atau ada lagi catatannya misalkan penjualan Ibu Balkis untuk periode Desember ini catatan laporan keuangan penjualan Indomie jauh lebih bagus dibandingkan penjualan makanan ringannya misalkan atau Ibu Cece wah di bulan Desember ini ternyata lebih banyak orang membutuhkan membeli kue lemper dibandingkan risol misalkan seperti itu. Begitupun dengan Ibu Indah wah penjualan sosis lebih bagus gitu kan. Intinya tuh catatan atas yang terjadi pada operasional dan catatan atas sejarah dari perusahaan seperti itu. Nah, untuk kan pertemuan dari KKN saat hari ini masih pengenalan materi. Jadi kesimpulannya, tujuan dari laporan keuangan ini sangatlah penting walaupun untuk UMKM. Cuman pencatatannya ini tidaklah lengkap seperti yang memang tadi seperti saya sebutkan. Misalkan ada 5-5-nya nih seperti tadi mana ya? Ada 5 kan yang laporan. Nah, ada seperti ini. Ini mungkin untuk UMKM ini tidaklah semua harus digunakan. Misalkan laporan laba rugi ini jelas penting. Harus menurut saya. Tetapi menggunakan yang single ini. Karena kan memang lebih hanya ke pendapatan dan bebannya aja. Terus laporan arus kas ini juga harus karena menggunakan dengan metode langsung. Dan untuk laporan arus kas ini bisa juga digunakan untuk pribadi. Dalam artian arus kasnya ini jadi ibu-ibu memisahkan antara pembayaran wajib
pembayaran investasi atau pembayaran bukan pembayaran, dana untuk main, misalkan untuk ke mall atau untuk jajan-jajan atau untuk belanja, misalkan untuk beli baju seperti itu. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kita akan lebih membahas ke laporan laba rugi yang single dan laporan arus kas yang metode langsung. Nanti juga tetap akan ada perubahan modal apabila nanti ibu-ibu mungkin mau ada penambahan usaha atau mau ada join dengan pihak lain, pihak ketiga, ataupun dengan temannya, seperti itu sih. Nah, laporan raca juga nanti akan, kalau memang usahanya ini sudah apa ya, sudah lebih berkembang, ini tuh akan berpengaruh juga, akan sangat dibutuhkan. Karena misalkan ibu-ibu mau ada peminjaman ke bank, dengan ibu-ibu punya laporan keuangan itu sangat akan membantu. Karena nih, kalau kita ada mau kredit ke bank nih, yang dilihat itu adalah yang pertama adalah laporan keuangan atau arus kas dari keuangan. Nah, kalau untuk usaha itu kan akan lebih ke, nggak apa-apa Ibu Vio, Sandranya mau ikutan ya. Eh, akan lebih dilihat ke operasional usahanya, bukan ke operasional pribadinya gitu kan. Akan lebih dilihat dulu nih, apakah memang usahanya lancar, terus apakah usahanya ini maju gitu kan, apakah penjualannya bagus gitu. Itu kan biasanya nanti juga akan ada survei dari pihak banknya sendiri seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu dengan melakukan pencatatan yang rapi, otomatis kan ibu-ibu juga pengelolaan keuangannya itu udah lebih bagus gitu. Jadi itu akan sangat membantu untuk bantuan kreditur, untuk bantuan penambahan dana seperti itu. Jadi kan si pihak bank juga menilainya, wah oke nih, dia pinter, dalam artian ibu-ibu ini jago nih ngatur uangnya, perputaran uangnya. Jadi kepercayaan untuk pihak bank, wah ibu-ibu pasti bisa bayar, dari cara mengelola uangnya saja sudah bagus. Berarti dia akan memprioritaskan hutang gitu, seperti itu sih ibu-ibu. Pastikan ibu-ibu juga untuk kedepannya usahanya akan dikembangkan ya, akan jauh lebih maju, dan pasti itu akan dibutuhkan penambahan dana, misalkan dari kreditur itu akan lebih membantu, akan lebih membantu apa namanya, pertumbuhan usahanya ibu-ibu juga seperti itu. Nah, salah satu pendukungnya adalah laporan keuangan ini. Ibu-ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu Yola ini Ibu Balkis ya? Tadi sinyalnya kurang bagus ya? Saya stop share dulu ya. Gimana ibu-ibu, dari materi yang barusan saya sampaikan, ada yang mau dipertanyakan lagi gak untuk pertemuan selanjutnya? Jadi pertemuan selanjutnya sih akan lebih detail satu-satu nih, satu-satu, terus nanti akan diajarkan juga pelatihan ya. Jadi kita sharing aja sih, bukan diajarkan ya. Jadi kita tukar ilmu aja, sharing ilmu aja, karena saya yakin ibu-ibu juga kalau untuk urusan jualan udah lebih jago ya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang mau ibu-ibu tanyakan dulu untuk pengenalan materinya dulu kan, di pertemuan ini kita pengenalan materi ya Bu Ibu. Cukup jelas sih. Oke, mungkin nanti lebih detailnya kita sekalian latihan ya Ibu Vio. Oke. Ibu Balkis, Ibu Balkis bisa on cam dulu nggak Bu? Bisa buka kameranya dulu Bu. Kita foto yuk Bu sebelum kita akhirin sesinya. Bu Balkis.
Nggak apa-apa deh, kita aja deh. Ibu Cece, Ibu Vio, Ibu Balkis tanya dari tadi memang sinyalnya juga kurang bagus ya. Kita foto dulu ya Bu, yuk. Untuk dokumentasi kita malam ini. Senyum yang cantik ya Ibu-Ibu. Ibu Indah kalau bisa on cam minta tolong Bu. Atau tadi katanya lagi di jalan ya Bu? Sambil di mobil ya? Nggak apa-apa deh. Ya, oke, saya hitung ya Bu. Oke. Senyum yang cantik Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu Bu, untuk pengenalan materi malam ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat istirahat, semoga dikasih sehat selalu, semoga usahanya semakin sukses. Sampai jumpa di KKN hari kedua, ketiga, dan keempat ya Ibu-Ibu. Masih ada 3 kali lagi pertemuan nih kita. Sip, terima kasih banyak waktunya, sangat-sangat saya terima kasih. Terima kasih sudah mau diganggu ya Ibu-Ibu. Ya, sama-sama. Oke, saya akhirin ya Ibu-Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.